Rompi hijau. Kamar kakek adalah ruangan yang paling ditakuti di rumah itu. Letaknya di ujung, pintunya selalu terkunci, jendelanya tertutup rapat, dan baunya aneh, campuran kayu tua, dupa, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Kakek sudah meninggal lama, bahkan sebelum aku lahir. Tapi kamar itu tetap tidak pernah dibuka. Kata ibu, biarkan saja. Jangan masuk ke sana. Waktu itu aku masih berumur 5 tahun. Rasa takut belum sepenuhnya mengerti arti larangan. Yang ada hanya rasa ingin tahu. Suatu siang, entah bagaimana, pintu kamar kakek terbuka sedikit. Mungkin kuncinya sudah rapuh. Aku mengintip, lalu masuk perlahan. Cahaya dari celah pintu jatuh ke sebuah peti kayu tua di sudut kamar. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah rompi hijau kusam. Warnanya hijau tua, hampir seperti warna daun basah. Kainnya tebal, dingin saat disentuh. Tidak ada kancing, tidak ada hiasan, hanya rompi sederhana. Anehnya, ukurannya pas dengan tubuh kecilku. Tanpa berpikir panjang, aku memakainya. Saat itu aku tidak merasakan apa-apa. Tidak takut, tidak aneh. Aku langsung berlari keluar kamar dan bermain bersama teman-teman di depan rumah. Barulah keanehan itu muncul. Kami bermain di jalan kecil yang banyak pecahan beling bekas botol. Satu persatu teman-temanku menjerit kesakitan. Kaki mereka berdarah, menangis, dan pulang. Aku ikut berlari di tempat yang sama. Aku melihat kakiku menginjak beling. Aku merasakannya tajam, tapi tidak ada darah. Tidak ada luka. Aku hanya terdiam, bingung, menatap telapak kakiku yang bersih. Permainan berlanjut. Kami main bentengan. Teman-temanku terkenal cepat berlari. Biasanya aku yang paling sering tertangkap. Tapi hari itu aneh. Aku berlari biasa saja, tapi tidak satu pun dari mereka bisa menyentuh tubuhku. Tangan mereka seperti selalu meleset, seolah ada jarak tipis yang tak terlihat di antara kami. Mereka mulai marah. Curang, kamu kebal. Ya, aku hanya tertawa, tak mengerti. Lalu salah satu temanku, entah iseng atau kesal, mengambil gunting kecil dari sakunya. Gunting mainan, tapi tajam. Kalau kamu kebal, rambut kamu bisa digunting nggak? Katanya. Aku diam saja. Ia menggunting rambutku berkali-kali. Aku mendengar bunyi cekrek, cekrek. Tapi tak satu helai pun rambutku jatuh. Rambutku tetap utuh, seolah gunting itu hanya memotong udara. Teman-temanku langsung ketakutan. Mereka mundur pelan-pelan, menatapku dengan wajah pucat. Satu persatu lari pulang tanpa berkata apa-apa. Aku pulang sendiri sore itu. Ibu langsung mematung begitu melihat rompi hijau di tubuhku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Kamu, dari mana rompi itu? Tanyanya lirih. Kamar kakek, jawabku polos. Tanpa berkata apa-apa lagi, ibu menarikku masuk ke kamar mandi. Rompi itu dilepaskannya dengan susah payah, seolah melekat di tubuhku. Saat akhirnya terlepas, aku langsung terjatuh lemas, seperti abis sakit lama. Malam itu, aku demam tinggi. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara pintu berderit. Dari balik pintu kamarku, aku melihat ibu dan ayah membawa rompi hijau itu. Mereka berjalan menuju kamar kakek. Aku mengintip, peti kayu dibuka kembali. Tapi kali ini, di dalamnya bukan hanya rompi. Ada foto kakek muda, memakai rompi yang sama. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat. Pelindung ini tidak boleh diwariskan. Ayah membakar rompi itu di dalam tungku kecil. Api menyala hijau kebiruan. Saat kain itu terbakar, aku mendengar suara erangan pelan, seperti orang kesakitan. Sejak malam itu, kamar kakek benar-benar disegel. Aku tumbuh besar dan melupakan kejadian itu. Sampai bertahun-tahun kemudian, saat aku membersihkan rumah lama, aku menemukan peti kayu itu kembali. Kosong, hanya ada bau kain basah, dan di lantai, sehelai benang hijau kusam.